Astagfirullahaladzim. Teman-teman, tadi kisah inspiratifnya berbicara tentang lakukanlah dengan hati dan niat. Usia di Indonesia ini ada 270 juta dan yang menjadi pemerintah itu kan hanya 1, 2, 3 orang, misalnya di satu provinsi atau di kabupaten itu kan 1, 2 orang gitu. Sementara manusianya banyak. Jadi ini akan butuh sinergi antara masyarakat tadi. Masyarakat sini kan beragam nih, masyarakat tentang polisinya, gurunya dan lain sebagainya. Jadi kita yang namanya kolaborasi. Nah itu mungkin ya teman-teman, menjadikan kita semangat nih ngajakin live gitu. Hampir setiap malam pekan gitu. Weekend maksudnya, hampir setiap weekend kita sering ngajak live dan lain sebagainya. Nah Kak, karena kan kita udah ngobrol 30 menitan juga nih. Mungkin sebelum kita akhiri nih obrolan kita pada malam hari ini, boleh mungkin Kakak untuk menyampaikan closing statement atau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan Kak. Jadi saudaraku semua, insya Allah yang sempat melihat live kita ini, saya berpesan, rubahlah kebiasaan kita dari menyukai keburukan ke kebaikan. Kenapa? Sadar saja, kita harus sadari bahwa kita ini kok bisanya lebih suka kepada keburukan. Contoh kecil ya. Kira-kira seseorang itu kalau di lampu merah, misalnya di traffic light, ya, orang itu kadang menyebutnya cuma lampu merah. Kan seperti itu. Di mana contoh, di mana toko ini, oh dekatnya lampu merah. Sekarang kamu di mana? Sekarang lagi di dekat lampu merah. Padahal di situ ada 3 lampu. Coba kan? Kenapa hanya lampu merah disebut? Karena satu alasan, karena dia tidak suka diberhentikan. Artinya terkesan yang dalam otaknya hanya merah. Mereka lupa kalau ada lampu kuning dan lampu hijau. Artinya apa? Kita harus rubah ini. Hendaknya kita lebih suka dengan kebaikan, janganlah lebih suka dengan keburukan. Contoh lagi saya kasih satu. Ketika ada orang bersedekah di masjid 10 juta dekat tetangga dekat rumah kita ada masjid. Ada orang sedekah 10 juta. Hari itu dalam satu kompleks belum tentu tahu bahwa si fulan itu sedekah 10 juta di masjid. Tapi kalau ada tetangga yang selingkuh, mohon maaf ya, ada selingkuh, tidak usah tunggu 1 hari. 1 jam kan sudah beredar itu. Itu artinya kita lebih suka dengan keburukan. Ya, nah marilah hari ini saya mengajak kita, mari kita lebih suka untuk menyebarkan kebaikan. Kita tekan itu keburukan. Ya, berkaitan dengan hoax, cobalah ketika ada berita buruk jangan langsung disebar. Lebih kita kedepankan berita baiknya. Akhirnya apa? Kebaikan akan tersebar. Karena kalau keburukan lebih kita dominan, akhirnya keburukan juga yang akan tersebar. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, marilah kita, intinya adalah bagaimana kita, tadi saya setuju sekali. Ketika seseorang cerdas, kita harus ada intelektual, bukan hanya tingkat keimanannya. Nah, ketika seseorang memiliki kecerdasan, maka nafsunya itu dibawa logikanya, akan dibawa pikirannya. Nah, lebih hebat lagi orang yang bijaksana. Ya, orang yang bijaksana itu, maka nafsunya itu akan dibawa oleh hati dan perasaannya. Nah, cocok benar yang sampaikan tadi. Jadi benar-benar kita harus memiliki intelektual, kemudian tadi keimanan, terlebih lagi kita harus kembali lagi harus bijak menggunakan media sosial yang sekarang ini. Makanya saya pribadi ini selalu berusaha untuk bagaimana menggunakan media sosial, paling tidak mengajak seseorang berbuat mungkin mengingatkan tentang kebaikan, misalnya mengingatkan waktu sholat dan sebagainya, supaya apa? Media ini bermanfaat. Rugi loh pulsa kita habis, tetapi ternyata hanya sia-sia. Kuota kita habis, hanya sia-sia, tidak ada manfaatnya. Cobalah gunakan kuota kita supaya bernilai pahala seperti kita malam ini. Ya, makanya tadi saya katakan salam STNK. Semoga tontonan kita, BPKB bernilai pahala kebaikan, supaya apa? Jangan kita hanya menggunakan media sosial, ini sia-sia. Bahkan, ya mohon maaf saja kalau kita gunakan untuk mengakses hal-hal yang misalnya kemaksiatan, tentu kita akan dapat dosa juga. Nah, artinya apa? Kita sudah buang-buang uang, buang-buang kuotanya, ya kita tidak mendapat apa-apa, bahkan bisa saja mendapatkan keburukan. Jadi intinya adalah marilah sama-sama kita mulai ya dari hal yang baik, kita sebarkan kita senantiasa sebarkan kebaikan, maka kebaikan juga akan senantiasa tersebar. Kenapa hari ini kita prihatin terlalu banyak keburukan? Karena kenapa?
kita ternyata sadar atau tidak, kita ternyata lebih suka dengan keburukan daripada kebaikan. Insya Allah, saya kira itu. Iya, menarik ya teman-teman. Ketika kita berbicara tadi bahwasanya tidak hanya pada saat berkendara atau memiliki kendaraan, kita wajib membawa STNK dan BPKB ya. Kalau kita berbicara tontonan juga, nah kita harus menggunakan tadi STNK dan BPKB. Nah itu mungkin poin menariknya ya teman-teman. Ternyata ada ini ya, mungkin ini menjadi poin-poin positif juga ya mungkin bagi polisi yang aktif sebagai dai ya, mungkin menggunakan istilah-istilah yang dikhawatirkan oleh orang banyak secara umum gitu kan. Misal, dibilang lagi nih kita. Nah, ternyata STNK dan BPKB itu tidak sesempit itu maknanya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita, saya izin menyampaikan satu informasi terakhir. Jadi kan ketika kita berbicara konteks penelitian ya, penelitian ada satu penelitian yang kita berbicara PISA menunjukkan data bahwa poin literasi di Indonesia itu tinggi cuman dari bawah gitu. Nah, dan akhirnya kan kita juga lebih banyak aktif di penelitian sih sebenarnya, dan berdasarkan apa yang kami sharing-sharingkan dengan teman-teman, kita menyimpulkan bahwa ternyata ini salah satu penyebab poin literasi itu lemah karena kurangnya kita menganalisis yang namanya angka atau kita berbicara numerasi. Contoh sederhananya gini, mungkin kita bisa tanya adik-adik kita, "Dek, kenapa masuk jurusan IPS sekolahnya?" Saya tidak mau masuk IPA, hitung-hitung, banyak matematikanya, ada fisikanya, ada kimianya. Atau kita tanya mahasiswa, kenapa ambil jurusan kampus humaniora, misalnya kenapa bukan ilmu-ilmu eksakta? Jawabannya hampir seragam, karena ini, takut ngitung, dan lain sebagainya. Jadi ini membuat kita menyimpulkan bahwa ternyata salah satu penyebab itu karena kita kurang namanya analisis yang namanya angka. Ternyata akhirnya kita dan teman-teman ini membangun sekolah di Tegal namanya ilmu eksakta, sekolah ilmu eksakta. Jadi kita mau berkesimpulan nih bahwa harusnya orang yang belajar matematika itu adalah orang yang cerdas karena dia bisa menganalisis banyak hal. Hanya terkadang kenapa orang trauma terhadap matematika, karena mungkin keterbatasan seorang guru dalam menjelaskan bagaimana matematika itu. Misal mungkin ketika kita sekolah dulu, kita disuruh belajar integral, sin, kosinus, tangen, A tambah B sama dengan Z. Dan kalaupun kita tanya sama guru, "Bu, kenapa seperti itu?" Biasanya kan gurunya kita malah marah. "Kamu tulis aja," misalnya kan gitu. Akhirnya karena keterbatasan itu, akhirnya kita memilih, ya udahlah, nggak usah tanya. Kita jadi siswa atau mahasiswa yang nurut aja gitu. Nah, padahal mungkin kalau si gurunya itu berhasil menjelaskan kepada anak-anaknya, "Nah, nanti ini kepentingannya untuk ini ya. Kita belajar integral misalnya untuk ukur ini dan lain sebagainya." Ini kan itu menjadi hal yang mengenakan. Jadi kenapa juga kita berkesimpulan seperti tadi, kita kan ada aplikasi yang namanya TOSM, TOSM, Test of Second Mathematics. Jadi TOSM ini bisa diunduh di Play Store. Setelah kita berpetualang di beberapa sekolah menggunakan TOSM ini ada yang bisa diunduh secara online di Play Store, ada juga yang kita memang langsung melakukan pelatihan ke sekolah-sekolah tertentu. Nah, ternyata dari hasil TOSM itu banyak banget yang gagap hitung, entahkah guru, entahkah siswa dan lain sebagainya. Jadi saya mungkin izin meluruskan, TOSM di sini tidak berbicara tentang gagap hitung ya, maksudnya gagap hitung di sini tidak berbicara bahwa orang itu tidak bisa menghitung, melainkan gagap hitung di sini dalam artian mereka lambat dalam menghitung hal-hal sederhana. Misal 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 kali 2, 6 bagi 3. Itu kan sebenarnya perhitungan sederhana. Tapi karena kita agak asing dengan hal-hal sederhana itu, sehingga terkadang kita agak pusing ketika dihadapkan dengan rentetan waktu dan harus menghitung dalam waktu yang cepat. Jadi tujuan sebenarnya kita memaksimalkan yang TOSM ini ketika kita terbiasa dalam melatih intuisi kita, apapun sebenarnya. Terkadang kan misal ketika kita berada di posisi tertekan, dan ketika intuisi kita itu tidak terbiasa untuk terlatih, kita nggak tahu mau ngapain gitu, grogi mungkin bahasanya, atau gugup, itu salah satu contoh. Nah, tapi ketika intuisi kita terbiasa dilatih gitu, maka insya Allah gitu, pada saat posisi-posisi tertekan kita masih bisa untuk berpikir dengan bijak bagaimana dalam mengambil keputusan. Itu salah satunya, dan hal lainnya juga ketika kita terbiasa melatih intuisi, kita akan mencegah namanya kepikunan dini. Nah, itu mungkin informasinya teman-teman tentang Test of Second Mathematics. Jadi bagi teman-teman yang menyaksikan live obrolan kita pada malam hari ini, boleh untuk unduh di
di Play Store. Kalaupun teman-teman nanti teridentifikasi gelap hitung, salah satu cara sederhana untuk menghapuskan gelap hitung itu adalah melatih itu tadi, melatih melakukan intuisi itu paling tidak minimal entah operasi penyebelahannya, pengurangannya, perkaliannya, pembagiannya, paling tidak 1 kali dalam 1 hari itu dicoba. Dengan begitu itu tadi, ketika intuisi itu akan terlatih, maka itu akan menghasilkan hal-hal positif insya Allah. Saya pikir itu teman-teman informasinya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Agus yang udah mau meluangkan waktu meskipun agak mendadak. Astaga, saya mohon maaf banget Kak, karena di luar dan akhirnya kita menghubungi mendadak. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata